نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali pada kesempatan malam ini kita duduk dalam majelis ilmu dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita datang dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih dari pembatal-pembatal kebajikan kita, dari pembatal-pembatal ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla berupa riya, sum'ah dan yang lainnya. Serta sebagaimana yang kita sampaikan tadi malam, at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Ya, membersihkan sebelum mengisi. Baik. Ada sebuah amalan ringan yang pahalanya sangat besar. Pahalanya bukan main. Seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Amalan ini sangat ringan, tidak membutuhkan biaya yang besar, namun mendapatkan pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin, 10 kali. Kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail. Pahalanya ya seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Tidak sampai 1 menit. Ringan, mudah. Tinggal kita duduk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang sebanyak 10 kali. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan 10 atau 4, enggak ngantok. Berapa? 4 anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ini sebenarnya zikirnya kita tahu, kita hafal, namun keutamaannya yang ini belum kita tahu. Ya, maka
Jangan lupa setiap hari membaca ini 10 kali, seperti orang yang memerdekakan 4 dari keturunan anak Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada kitab kita Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Kita sampai kepada As-Sunan Al-Ghairul Mawqutah. Sunan Ghairul Mawqutah, sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Kemudian beliau menyebutkan wa awwalu syai'in fi hadzal qismi sunanut ta'am. Pembahasan yang pertama dalam bab ini adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makanan. Walam adha' sunan at-ta'am dhimna as-sunan al-mawqutah lianna al-akla wasyurba qad yakunu 'aridan lil insani fi ayyi waqt. Kata penulis, saya tidak meletakkan pembahasan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makanan di dalam pembahasan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu, tapi dibahas dalam sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu. Dia terikat dengan waktu. Kenapa? Karena makan dan minum itu terkadang dibutuhkan oleh manusia kapan saja. Ya. Makan dan minum terkadang dibutuhkan oleh manusia kapan saja. Maka fayahtaj, dia membutuhkan untuk mengamalkan sunnah ini kapanpun dan dimanapun, karena dia tidak berkaitan dengan waktu. Tapi sunnah ini kaitannya dengan hajah, dengan kebutuhan. Walianna awqat al-aqli fi wa in kanat fil ghalib fi ghalib waqi'ina al-yawm mawqutah. Ya. Dan waktu makan, meskipun di zaman kita ini sekarang bersifat teratur, dikaitkan dengan waktu. Misalkan ada yang sarapannya ya pagi, kemudian makan siangnya setelah zuhur, makan malamnya ada yang sebelum maghrib, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya. Artinya pola makan yang teratur dengan waktu. Tapi di zaman dahulu, ikhwatal iman, di zaman sahabat, di zaman para tabi'in, dan setelah mereka, dan generasi salaful ummah, metode makan mereka pada kebanyakannya tidak berkaitan dengan waktu. Kenapa? Kita alhamdulillah subhanallah datang ke dokter punya penyakit mah, dikasih saran. Apa katanya? Antum harus teratur makannya. Ya. Ini yang makan yang antum harus makan sekian-sekian, diporsi, diatur oleh ahli gizi. Ya apa tidak? Iya. Tapi dulu mereka ikhwatal iman, mereka tidak punya pola makan yang teratur seperti kita ini. Kenapa? Jawabannya, fa innahum la yajiduna katsiran mimma najid. Ini jawabannya singkat, padat, jelas. Karena mereka tidak mendapati seperti yang apa kita dapati saat ini, dari keluasan berbagai macam bentuk makanan dan minuman. Karena mereka tidak mendapati sebagaimana yang kita dapati di masa ini. Maka mereka para sahabat, mereka banyak merasakan kelaparan pada hari-hari mereka. Kenapa? Mereka tidak mendapati makanan di dalam rumah mereka. Mereka tidak mendapati makanan pokok yang mencukupi hajat mereka pada hari itu. Dan subhanallah ikhwatal iman, berbeda dengan kita. Lebih dari hajat. Hajat 1 bulan pun cukup, 1 tahun pun cukup. Walillahil hamd. Fahada nabiyul ummah wa nibrasuha wa khairul bashariyah yadkhulu ala Aisyah dzata yaumin wa yaqul. Perhatikan hadis ini para jamaah. Hadis ini sebenarnya sering kita dengar. Namun ada sebuah faedah tentang
pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Bukan hanya pelajaran tentang agama di sini, tapi pelajar tentang realita kehidupan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tokoh tertinggi dari umat ini, sebaik-baik manusia. Suatu ketika masuk ke kamar dan rumah Aisyah, kemudian mengatakan, ya Aisyah tu a'indaki ta'am, hal indakum syai', wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan yang bisa saya makan? Apa jawaban Aisyah? Faqultu ya Rasulullah ma indana syai', wahai Rasulullah, di dalam rumah ini kita enggak punya apa-apa. Antum pikirkan ini dan saya pikirkan ini. Apa jawaban Aisyah? Saya tidak memiliki apa-apa Rasulullah. Artinya kosong, melompong. Rumah itu nggak ada isinya dari makanan. Nggak ada kurma, nggak ada gandum, nggak ada sesuatu yang bisa disantap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Haji wah kita datang ini. Nanti tahu. Alhamdulillah. Lihat para jemaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Bukan banting piring, banting panci. Fa inni shaim. Jikalau begitu keadaannya, maka aku akan berpuasa. Jikalau begitu keadaannya, aku akan berpuasa. Aku akan berpuasa. Subhanallah. Apa pelajaran dari hadis ini, ikhwatal iman? Ya, pelajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang sabar dalam menghadapi kesempitan dan kesulitan hidup. Makanya cocok para nabi dan para rasul itu orang-orang yang paling berat ujian mereka. Seorang nabi para jamaah. Tapi di dalam rumahnya apa? Ya, tidak terdapat makanan sedikit pun. Allahu Akbar. Seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya disebutkan, saya akan bacakan beberapa hadis yang lain. Di antaranya pernah 1 bulan ya tidak pernah ada nyala api di tungku Nabi SAW. 1 bulan. Antum bayangkan nih. Artinya betapa berat derita ujian yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka kisah hidup Nabi SAW ini ya menunjukkan kepada kita suri tauladan yang sangat indah bagi orang-orang yang menghadapi kesulitan dan kesempitan hidup. Mereka harus mengingat kisah ini, cerita ini, perjalanan hidup ini, perjalanan hidup Muhammad ibn Abdillah. Kata Aisyah bercerita dalam Sahih Bukhari, kana ya'ti alaina syahru, pernah datang kepada kami suatu bulan, ma nuqidu fihi nara, kami tidak pernah menyalakan api pun di tungku kami, gak pernah nyala, gak pernah ngebul asap di tungku itu. Nak kerja sampai silo jemaah. Pandat la ilaha illallah. Asapnya masya Allah. Innama huwa tamru wal ma. Lihat bekal Nabi selama 1 bulan itu, kurma dan air saja. Kurma dan air. Illa an nu'ta bil luhaim, kecuali ada para sahabat yang membawakan kami potongan-potongan daging kecil yang kami makan. Kalau enggak sahabat yang ngasih sedekah, Nabi enggak makan daging dalam 1 bulan itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi enggak pernah kenyang makan roti, makan gandum, itu enggak pernah. Ya. Perhatikan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khabzin qat wala lahmin illa ala dhafaf." Nabi SAW tidak pernah yang namanya kenyang dalam makan. Nabi SAW tidak pernah yang namanya kenyang dari makan roti atau kenyang makan daging,
Kecuali Nabi punya tamu yang dijamu, di saat itulah baru Nabi kenyang. Kenapa? Memuliakan tamunya. Nabi nggak pernah SAW kenyang. Lah subhanallah, kita ini masya Allah kemajuannya luar biasa. Sampai perut kita maju saking kenyangnya. Baik. Kita lanjut. Kata Syekh, wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi Syekh di sini mulai dengan mukaddimah kaitannya dengan makanan. Artinya kita yang hidup di masa ini harus pandai-pandai bersyukur dengan apa yang kita miliki dari makanan dan jatah rezeki ini. Abu Aju, apa doa Anda Abu Aju? Urusan rezeki ini dulu, teketuan tidak. Apa doa Anda dulu? Apa pengendang itu urusan rezeki ini? Alhamdulillah. Tapi Nabi punya permintaan rezeki yang lain. Siapa yang tahu? Ada permintaan rezeki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa dengan doa ini. Mungkin kalau saya jujur, saya dan antum semua ini mungkin nggak sanggup berdoa dengan doa ini. Apa bunyi doanya? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa makanan secukupnya. Wahai Allah, jadikanlah rezeki real, keluarga real, makanan secukupnya. Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Samsul Iqbal makanan secukupnya. Udah Samsul berdoa dengan ini? Enggak pernah, saya yakin. Ya, oh kita dah baju. Bau kita berdoa ini. Limpahkan, na melimpah ngana buraju. Ndek na bau doa ini ngana. Ya. Maka kalau kita berdoa dengan doa ini boleh. Silakan antum berdoa kalau antum mampu berdoa dengan ini. Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga, sebut nama antum. Ya. Ya, keluarga Abu Aban ya berupa makanan yang secukupnya. Lagu goyo para jamaah. Ya Allah, boleh ente boleh tanah luas ini. Allah, ente boleh balik bagus, mobil bagus. Ya layan kayak. Baik. Kita lanjut baca hadisnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni majhudun. Wahai Rasulullah, saya sedang tertimpa kelaparan yang luar biasa. Sahabat datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, luar biasa lapar, tutup balung. Saya merasakan lapar yang sangat luar biasa. Fa arsala ila ba'di nisaihi. Nabi SAW mengutus lelaki ini untuk bertanya kepada sebagian istri. Coba tanya ke istri yang sana. Walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Ini jawaban istri Nabi yang pertama. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Tidak ada apapun di rumah kecuali air. Itu istri yang pertama. Sebagian istri Nabi SAW. Tidak ada di rumah kecuali air. Summa arsala ila ukhra. Kemudian Nabi SAW mengutus lagi kepada istrinya yang lain. Coba tanya, mungkin di istri saya yang lain ada jatah makanan, kata Nabi SAW. Faqalat mislu dhalik. Jawabannya sama dengan istri yang tadi. Kami tidak memiliki kecuali air. Hatta qulna kulluhunna misla dhalik. Semua istri Nabi SAW jawabannya sama. Para jamaah, semua istri Nabi ditanya oleh Nabi, ada makanan di sana? Sahabat ini butuh makanan. Tidak ada Rasulullah, hanya air. Bayangkan seluruh istri Nabi SAW
Cuma punya apa? Air di dalam rumah mereka. Radhiyallahu taala anhunna wa sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, man yudhifu hadhihi al-lailah rahimahullah. Siapa yang mau menjamu sahabat ini malam ini, semoga Allah merahmatinya. Nabi tawarkan jamuannya. Nabi tidak pernah yang namanya menolak tamu. Dia berusaha melayani, memuliakan tamunya. Dia tanya ke semua istrinya, ada enggak makanan? Dia berusaha suguhkan yang terbaik buat tamunya sallallahu alaihi wasallam. Namun di saat Nabi tidak mampu, Nabi tawarkan jamuan tamu itu kepada sahabat yang lain. Siapa yang mau menjamu sahabat ini malam ini? Hatta dayyafahu rajulun minal ansar, sehingga dia dijamu oleh salah seorang sahabat dari al-ansar. Ya, dalam hadis ini juga pelajaran kepada kita ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya, betapa besar ujian dan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan sempitnya urusan dunia, bahkan urusan makanan pokok dalam kehidupannya. Dalam urusan makanan pokok, Nabi SAW tidak mendapati apa-apa dalam rumah mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Itulah sejatinya yang terbaik untuk diri kita. Bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, itulah sejatinya yang terbaik untuk kita saat ini. Allah tambah, berarti ya Allah menginginkan dengan tambahan rezeki itu kita semakin menjadi orang-orang yang taat. Allah kurangi rezeki kita, maka Allah menginginkan dan menegur kita untuk agar kita kembali kepada jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, wa hakada as-sahabah wa ala ra'sihim al-umarani Abu Bakr wa Umar. Demikian pula yang terjadi para sahabat. Seperti sahabat Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Antum sering dengar cerita ini. Apa cerita itu? Suatu ketika, suatu malam Nabi pernah keluar dari rumahnya. Duduklah di luar rumah mereka, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berdua keluar dari rumah kalian dalam waktu ini? Apa jawaban Abu Bakar dan Umar? Tidaklah kami keluar dari rumah kami kecuali kelaparan. Abu Bakar kelaparan radhiyallahu anhu. Umar juga pernah tertimpa kesulitan berupa kelaparan. Tidak ada apa-apa dalam rumah mereka, sehingga harus mereka duduk merenung. Ya, di depan rumah mereka. Nabi datang, Nabi tanya. Kemudian apa kata Nabi? Sapih kita ini. Ya, sama kita ini. Yang menjadikan kalian berdua keluar dari rumah kalian, itulah yang menjadikan aku keluar dari rumahku saat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berangkat ke rumah salah seorang sahabat dari Al-Ansar. Nabi dijamu dengan apa? Bi'izqin fihi busrun wa fihi tamrun wa rutab. Setandan kurma busur namanya. Sebelum rutab itu ada namanya busur. Masih hijau kekuningan. Kemudian rutab. Rutab itu setengah matangnya. Tamar itu yang sudah matang. Ini 3 jenis kurma dibawakan oleh sahabat ini. Dikasih 3 orang. 3 ya, manusia terbaik ini, Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Kemudian setelah mereka dan disembelihkan seekor kambing, bahkan dijamu betul, ya, oleh sahabat dari Al-Ansar ini. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah." Wahai Abu Bakar dan Umar, kalian berdua akan ditanya tentang nikmat makan saat ini. Nah, semua yang kita suapan-suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu akan semua dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Nah, di sini kita melihat sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah seorang sahabat dari Ahlus Suffah. Siapa yang tahu Ahlus Suffah? Abu Walid, apa arti Ahlus Suffah? Hah? Antum sering dengar nama kisah tentang apa? Ashabus Suffah, Ahlus. Siapa mereka? Dua poin nih, Ahlus Suffah, penghuni Suffah. Suffah itu disebutkan oleh Ibnu Hajar, makanun fi muakharil Masjidin Nabawi, tempat yang ada di belakang Masjid Nabawi. Mudhallalun, yang dikasih atap. Uidda linuzulil ghuraba mimman la ma'wa lahu wala ahl, tempat singgahnya orang-orang yang datang yang asing kepada Nabi SAW. Nah, itu namanya Suffah, tempat yang ada di belakang Masjid Nabawi, ya, dikasih atap, tempat singgahnya siapa? Orang-orang yang asing, yang tidak punya keluarga, yang tidak punya tempat tinggal. Itu namanya Suffah. Kemudian Ahlus Suffah itu siapa? Fuqara'ul muhajirin, para sahabat yang fakir dari orang-orang, dari para sahabat yang fakir yang berhijrah kepada Nabi SAW. Maka itu dikatakan Ashabus Suffah. Berapa jumlah mereka? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa kanu nahwan min arba'i rajulin, sekitar 400 sahabat jumlahnya. Sekitar berapa? 400. Yang mana memperhatikannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Ashabus Suffah ini adalah siapa? Abu Hurairah. Beliau punya kisah yang indah bersama Nabi SAW. Di antara kisah itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, beliau bercerita. Abu Hurairah mengatakan, Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Aku sering, ya, memegang limpahku sambil tersungkur ke atas tanah, saking rasa lapar yang luar biasa. Ya, tersungkur ke tanah sambil memegang perutnya begini. Dan juga aku sering kali mengikat batu di perutku karena saking lapar yang aku rasakan, saking rasa lapar yang dahsyat yang aku rasakan. Nah, ini kisah lucunya. Abu Bakar suatu kali lewat. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar tentang satu ayat dari Al-Quran. Tujuannya apa? Sebenarnya ambil empati agar dikasih makan. Namun ternyata Abu Bakar nggak paham maksud kinayah dari Abu Hurairah. Setelah selesai dijawab pertanyaannya, Abu Bakar lewat. Kemudian lewatlah lagi Umar. Kembali ditanya satu ayat. Di situ juga ada apa? Mencari empati agar dikasih makan. Kata Abu Hurairah, "Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani." Saya bertanya, satu tujuan saya, agar saya kenyang dikasih makan. Subhanallah. Tapi jadi terkadang lihat sekelas Abu Bakar dan Umar ini nggak paham. Ya, karena mereka hanya menghukumi zahir saja. Tapi Rasul SAW kemudian lewatlah, summa marra Abul Qasim, lewatlah Nabi SAW. Dilihat dari wajahnya, oh sudah paham Nabi SAW. Ternyata Abu Hurairah sangat lapar. Kemudian Nabi panggil dia, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku akan penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Ilhaq, ikut kepada Nabi SAW. Kemudian dipanggil lagi, wahai Abahir, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Ya, fadakhala fasta'dana fa'adhina li. Aku pun masuk meminta izin, kemudian aku masuk. Fawajada labanan fi qadahin. Kemudian mendapati sebuah susu dalam satu bejana.
Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, embelengan susu ini," katanya. "Dari mana asalnya satu bejana susu ini?" Tapi Nabi nggak jawab. "Wahai Abahir, wahai Abahir, wahai Abu Hurairah." Ini panggilan lainnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. "Ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li." Panggil seluruh ahli suffah itu, suruh datang ke sini. Ya, padahal Abu Hurairah sudah berharap minum susu duluan. Ya, radhiyallahu taala anhu, subhanallah. Saking laparnya ikhwatal iman. Ya. Kemudian apa kata beliau? "Idza atathu shadaqatun ba'atsa biha ilaihim wa lam yatanawalhu minhu syai'a." Jikalau datang sedekah, Nabi tidak pernah makan sedikit pun dari sedekah itu. Semua dikasih kepada ashabus suffah. Datang hadiah kepada beliau, beliau tidak, ya, beliau mencobanya sedikit, kemudian beliau berikan kepada seluruh ashabus suffah. Akhirnya aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah susu ini untuk ahlus suffah?" "Aku lebih berhak punya jatah dari susu ini," kata Abu Hurairah. Ya. "Karena saya merasakan lapar yang luar biasa. Saya ingin mendapatkan kembali tenaga yang sedikit." Tapi Nabi enggak jawab. Panggil mereka dulu. Dipanggillah semua ashabus suffah. Kemudian, ya, Abu Hurairah disuruh tukang apa? Tukang kasih bejana itu. Datang satu minum, diserahkan lagi Abu Hurairah. Terus sampai habis minum semua. Satu bejana para jamaah. Itu yang minum, bayangkan berapa ratus itu. Satu persatu minum. Abu Hurairah nunggu jatahnya terus dengan sabar. Lihat para jamaah, sabarnya Abu Hurairah ini. Padahal dari awal sudah ngomong kepada Nabi, saya yang lebih berhak jatah susu ini, katanya. Saking laparnya. Radhiyallahu taala anhu, subhanallah. Nah, selesai semua minum, ya. Lihat, kami perhatikan kata Abu Hurairah ini. "Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun." Tidak ada yang boleh menghalangi kita daripada taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Padahal laparnya luar biasa. Kan bau beda nyebut ukuran saking apa? Saking lapar. Tapi karena taatnya kepada Nabi SAW, Abu Hurairah ini patuh, kasih yang lain dulu. Sampai selesai, sabarnya, kasih, dipegang, dilihat susunya, dikasih, dipegang lagi, terus sampai habis semua minum. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Abahir, wahai Abahir, khudh, ya, ambillah apa? Bejana susu ini." Kemudian qala iq'ad fashrab, duduk baru kau minum. Duduklah baru dia minum. Kemudian selesai minum, ditawarkan bejana itu kepada Nabi SAW. Minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah. Ditawarkan lagi, minum. "Wahai Rasulullah," katanya, "ma ajidulaka maslak, ma ajidulahu maslakan." Ndarak langan susu tiang-tiang ini. Sudah enggak ada jalan lagi susu ini di mana? Di perut saya. Lihat, ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, jadi ini ya kisah di antara kisah Abu Hurairah bersama ashabus suffah. Tapi kita lanjut kisah yang tadi, kisah Abu Hurairah. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan, "Kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawban mumashyaqan min kattan fatamakhata." Kami pernah berada, Muhammad ibn Sirin, kami dahulu pernah berada di sisi Abu Hurairah. Kami pernah berada di sisi Abu Hurairah. Beliau memakai dua pakaian yang terbuat dari katun. Fatamakhata, beliau menggigil. Menggigil apa? Kelaparan. Bakhin. Luar biasa kata Abu Hurairah. Apa katanya? Orang Arab mengatakan bakhin. Artinya luar biasa. Abu Hurairah yatamakhatu fil katta. Abu Hurairah menggigil dalam bajunya, katanya.
Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghsyiyan 'alayya. Aku pernah terjatuh di antara mimbar Nabi SAW dan kamarnya Aisyah, jatuh dalam keadaan pingsan karena merasakan lapar yang luar biasa. Nangkaje palang ngombe, palang besur. Dia pingsan kekenyangan. Hailah lantaran balungku ngana. Amping utang ngoron tah yang mangan para jamaah. La ilaha illallah. Maka para jamaah, sebenarnya nanti saya akan sampaikan ya, ada apa namanya? Pola makan yang sangat sehat diajarkan oleh Allah dalam setengah ayat. Ini saya baca dalam surat tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-A'raf ayat ke-31. Ini pola makan sederhana ya. Namun akan menjadi sumber kesehatan. Perhatikan, sebelum saya baca ayatnya, saya bacakan tafsirnya. Apa kata Ibnu Katsir? Qala ba'dus salaf. Berkata sebagian para ulama salaf. Jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin. Allah kumpulkan semua ilmu kedokteran dalam setengah ayat. Termasuk pola makan yang sehat. Para jamaah. Tapi memang sejatinya kita nggak melaksanakan ini sehingga kesehatan kita ini ya tidak teratur. Mana ayatnya? Surah Al-A'raf ayat ke-31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, makan dan minum selama yang halal dan yang baik. Nah itu dia. Makan dan minum selama yang halal dan yang baik. Jangan berlebih-lebihan. Ini konsep pola hidup sehat. Makanannya halal, minumannya halal. Jangan berlebihan dari porsi. Belum goyo ini aja para jamaah. Namun beli engkat terbuk itu dia ini yang berat ini. Pola makan ini yang berat. Makan dan minumlah dari yang halal dan yang baik. Jangan berlebih. Nah itu konsep pola hidup, pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat. Tapi kita lanjut. Abu Hurairah pingsan karena apa? Kelaparan. Fayaji'ul ja'i fayadha' rijlaihi fi 'unuqi. Datanglah seorang sahabat, kemudian diletakkan kakinya di leherku. Kenapa? Diruqyah para jamaah. Wa yura anni majnun. Dia menganggap saya ini gila. Ya, karena kesurupan. Wa ma bi min junun, padahal aku tidak kesurupan. Wa ma bi illal ju, tapi hanya saya merasakan lapar yang luar biasa. Ya, Abu Hurairah sampai diruqyah para jamaah. Dikira apa? Kesurupan, padahal kelaparan. Allahu akbar. Baik. Kemudian maka ini semua muqaddimah disebutkan Syekh tentang sunnah, kaitannya dengan sunnah makanan ini. Agar kita bersyukur, pandai-pandai mensyukuri makanan ini para jamaah. Ya. Pandai-pandai mensyukuri makanan ini. Makanya kita ini dilarang mencela makanan. Nanti sebagaimana adabnya. Ya, sekali-kali jangan mencela makanan. Kita suka makan, tidak suka jangan dimakan. Mencela jangan sekali-kali. Kenapa ikhwatal iman? Ya, karena kita mencela karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Ngombe makanan ini, mai sojana lagu bah, arak kurang-kurang lah, siana ruhana kurang ini. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain. Ini kisah yang lain. Walaisa faqat Abu Hurairah, bukan hanya ini terjadi pada pribadi Abu Hurairah.
Bal ta'ammal hala haula'i alladziina yasqutuna minal ju'i fi salatihim. Renungkanlah keadaan mereka orang-orang yang sedang salat namun jatuh pingsan karena kelaparan. Bukan hanya Abu Hurairah yang mengalaminya, tapi sahabat yang lain. Riwayatkan oleh Imam Tirmidzi min hadis Fadalah ibn Ubaid, dari hadis Fadalah ibn Ubaid, anna Rasulullah SAW kana idza shalla bin nas yakhiru rijalun min qamatihim fi sholati min al-khasasah. Suatu ketika Nabi SAW salat mengimami para sahabatnya, tiba-tiba beberapa lelaki tersungkur jatuh karena kelaparan. Beberapa lelaki, kata Fadalah ibn Ubaid bercerita, beberapa lelaki tersungkur jatuh karena kelaparan. Namun itu menditnya tersungkur jatuh padam besar lalu. Allah. Padamnya wah besar ya baru. Udah kenyang. Baik. Wahum ashabus suffah, dan mereka adalah siapa? Ashabus suffah. Hatta taqulul a'rabu haula'i majanin, sampai-sampai orang-orang Arab Badui ini mengatakan mereka orang-orang yang kesurupan. Sampai-sampai orang-orang Badui ini mengatakan mereka siapa? Ya pada kesurupan tangan ini yang mana? Padahal tidak tahu mereka adalah orang-orang yang kelaparan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma lakum 'indallah." Jikalau kalian mengetahui kedudukan kalian di sisi Allah, la ahbabtun an tazdadu faqatan wa hajatan, maka kalian akan cinta dan suka menjadi tambah miskin. Lihat, kata Nabi SAW, jikalau kalian mengetahui kedudukan kalian di sisi Allah, maka niscaya kalian akan tambah suka menjadi orang yang miskin. Semakin senang daripada diri yang pertama. Ngumbebe perasaan teh. Qala Fadalah wa ana yawma idzin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, inilah kondisi waqi' realita kehidupan mereka generasi terbaik itu. Ada orang-orang yang mendapatkan kesempitan dan kesulitan hidup, sampai makan pun susahnya luar biasa. Ya. Maka di sini kita mengingat dan mengambil sebuah pelajaran penting yang lain. Apa pelajaran penting yang lain ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum? Bahwasanya ya Allah Azza wa Jalla membagikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kadar yang Allah ketahui, yang layak, yang cocok bagi hamba-hamba tersebut. Allah berikan mereka kemiskinan, sahabat-sahabat yang lain, karena Allah tahu mereka orang-orang yang sanggup sabar di atas kemiskinannya. Dan ada orang-orang yang Allah berikan mereka kekayaan, karena mereka Allah tahu mereka adalah orang-orang yang sanggup untuk kaya. Dan itu yang kita pikirkan di saat ini. Ketika kita mengalami kesulitan hidup ini para jamaah, kita berpikir seperti apa yang mereka pikirkan. Bahwasanya Allah jadikan kita miskin atau rezeki kita pas-pasan, Allah Maha tahu itu yang pas, itu yang layak, itu yang cocok untuk kita. Paham para jamaah? Berarti kita harus tahu kita ini belum layak untuk menjadi orang kaya. Mungkin kalau kita kaya, kita termasuk orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, walau basatallahu rizqa li'ibadihim labaghaw fil ard. Jikalau sekiranya Allah membentangkan rezeki ini kepada hamba-hambanya di atas muka bumi, niscaya mereka akan melakukan kezaliman dan melampaui batas. Ya, betul. Ada orang-orang yang Allah bukakan pintu rezeki, ya, namun sejatinya dia melampaui batas dan melakukan kezaliman. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Silakan azan dulu baru kita lanjutkan.
Allahu akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sini ada pertanyaan. Bismillah. Adakah ana hadiri kajian ustadz, tapi isinya seakan-akan kampanye? Oh iya Allah. Bagusnya Anda tinggalkan majelisnya atau gimana Ustaz? Apakah kurang beradab jika kita meninggalkan majelis ilmu karena nggak serak dengan isi kajian? Ya kalau isinya syubhat ya tinggalkan. Ya. Majelis ilmu ini isinya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat. Dakwah ini isinya ilmu amal, ilmu amal. Itu isi dakwah. Bukan kesempatan untuk kampanye, untuk paslon tertentu. Apalagi ini rumah Allah Azza wa Jalla. Rumah Allah itu untuk berzikir, menyebut nama Allah, meninggikan kalimat Allah, memakmurkannya dengan ketaatan. Urusan antum tertarik dengan calon nomor berapa, ya urusan antum itu. Ya. Tapi masjid ini adalah tempat menyampaikan apa? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu wa qala sahabat. Sampaikan ilmu, ya. Maka inilah terkadang fitnah ikhwatal iman. Setiap tahun politik itu kadang yang tidak ahli politik jadi ahli politik. Ya, yang tidak punya basic tentang politik tapi pintar ngomong politik. Ya. Ingat kata Nabi SAW, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi ya, sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan amal. Nah, syubhat itu dijauhi, bukan didekati. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah, kata Imam Az-Zahabi.
rahimahullah, hati itu lemah dan syubhat itu menyambar. Nah, Allah taala alam. Silakan bertanya. Abu Walid. Taib. Apakah boleh? Iya, tidak ada masalah. Labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu. Sini sebagai ucapan pemuliaan. Ya. Makanya kebiasaannya orang-orang Arab itu kalau dipanggil labbaik katanya. Aku penuhi panggilan. Itu bahasa sopannya. Ya, bahasa sangat halus. Nah, wallahu taala a'lam. Samsul. Terus pertanyaan. La ilaha illallah. Icangnya angan le bater ini jana. Taib. Jadi pertanyaannya, doa Nabi SAW tadi, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad SAW itu makanan secukupnya. Nah, bagaimana hukumnya? Kita sebut nama orang lain bukan nama kita katanya. Ya. Jadi doakan diri dulu baru doakan orang lain. Itu diantara adab berdoa. Ya, berdoa itu apa adabnya? Mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang. Jelas Samsul? Nah, doa yang diri dulu. Allah taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Di rumah itu masjidnya tidak memiliki imam rawatib. Namun ada seorang imam itu yang lebih sering digunakan di sana. Cuman di dalam membaca ayat setelah Fatihah itu ada ayat, bahkan itu ayat favorit bahkan bertahun-tahun dibaca, tetapi tidak nyambung di dalam ayatnya. Pernah yang kedua melalui saudaranya yang dianggap paham itu, dan alhamdulillah selama 8 bulanan tidak pernah digunakan. Tetapi saya semua tadi terpakai lagi di saat saya ingatkan, di saat kita ingatkan. Dia salah baca. Salah baca. Terus? Kan di lanjutannya itu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, seharusnya kan lanjut kepada ayat positif lain. Iya. Nah, tetapi disambung setelah disambungnya innallaha la-ghaniyyun hamid. Nah, itu yang pernah saya bukakan Al-Quran kepada saudaranya yang saya anggap paham itu. Dan alhamdulillah sebenarnya 8 bulanan tidak pernah terbaca, tetapi syukur tadi kumat lagi. Tepatan dia di belakang. Nah, jadi kita tegur subhanallah, namun dilanjutkan. Nah, yang kedua tidak sujud saudi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kita apabila kita menjumpai seperti itu? Kita kalau ke sana nanti menjadi khawatir. Itu yang menyebabkan kita adalah sholat jamaah lah gitu. Nanti dia jadi imam dan seperti itu. Karena kira-kira sikap yang bijak yang Baik. Imam yang salah dalam menyambung ayat. Pertama, seorang imam harus paham siapa dia, posisinya tatkala menjadi imam. Ya, artinya bagaimana? Orang yang menjadi imam itu bukan sembarang orang, karena dia menjadi panutan. Maka dikatakan imam, orang yang diikuti, menjadi panutan. Maka Nabi SAW meletakkan karakter standar imam itu bagaimana? Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling hafal Al-Quran. Karakter itu terpenuhi pada dia, maka dia layak jadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa, ternyata ada dua orang sama-sama hafalannya. Fa'alamuhum bis sunnah. Dilihat mana yang lebih paham tentang sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau mereka sama-sama paham dalam sunnah, ya, apa kata Nabi SAW? Fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu
hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa akbaruhum hilman. Jikalau sama-sama hijrahnya yang lebih tua usianya. Itu standar yang diletakkan oleh Nabi SAW ketika berbicara siapa yang layak mengimami sekelompok manusia. Nah sekarang ini dia bacaannya jangan ngelantur, maka sudah dikategorikan tidak layak. Sudah ditegur tapi tidak mau. Menegur bukan subhanallah tentunya, tapi ditegur dengan al-fatah al-imam. Nah disebut pembahasannya oleh para ulama, kasih tahu dia terus seperti itu. Kalau dia tidak lanjut, tetap sholat antum tetap sah, kekurangannya dia yang tetap nanggung. Ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Seharusnya begitu kan? Seharusnya begitu, tapi innallaha huwal ghaniyyul hamid kata. Dia mencampur adukkan suatu ayat dengan ayat yang lain. Maka sudah ditegur namun bersikeras seperti itu, ya, maka harus dikasih tahu lagi, nasihati lagi, ya, dengan cara yang baik, ya, bahwasanya bukankah Nabi kita mengajarkan yang paling berhak untuk jadi imam itu yang paham Al-Quran, dan ini salah dalam penyambungan ayatnya, ya, bukan berarti saya lebih paham, lebih berilmu dari Anda, tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya ini adalah suatu kesalahan. Sampaikan cara yang baik, dia terima alhamdulillah, tidak terima juga ya, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Abu Abang? Satu. Nyambung yang masalah yang tadi itu, tapi dalam aku surat itu ada yang lupa di tengah-tengahnya tapi nyambung gitu. Sampai seterusnya gitu, apakah artinya itu sah? Tetap sah salatnya. Ya, tetap sah salat. Yang tidak sah itu apabila meninggalkan membaca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah salah sudah salatnya. Maka benarnya Fatihah, sahnya salat. Tapi kalau surat itu tidak harus. Ya, hukumnya adalah sunnah untuk dibaca. Namun apabila dia salah, maka seperti misalkan satu lembar dibaca, di tengah-tengah ada yang kelompat, ya, itulah menunjukkan dia adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Maka tatkala itu tidak ada yang mampu yang menegur dia, maka salatnya tetap apa? Tetap sah. Nah, wallahu taala ala wa ala. Bolehkah orang perempuan menegur imam Ustaz? Misalkan orang suami sama istri dia menegur imam Ustaz. Salah suami, gimana cara menegurnya Ustaz? Ya boleh kalau sama mahramnya. Ya. Ditegur, dia salah, misalkan apa kesalahan? Salah baca misalkan. Iya ditegur, kasih tahu sudah dia. Ya, misalkan dia baca surat ya innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Membacem semamaan. Bingung. Ya. Istrinya mengatakan wa kawaibat. Tidak ada masalah. Tapi kalau saat berjamaah laki-lakilah yang punya tugas, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan malam niki, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.